sini dapat dilihat bahwa saya menggunakan 2 buah panel surya dengan kapasitas 200 WP, di mana yang di sebelah sini adalah panel surya dengan menggunakan pendingin, dan yang ini panel surya yang tidak menggunakan pendingin. Sistem panel surya yang menggunakan pendingin, saya menggunakan bak penampungan air. Dari sini air dialiri dari bak penampungan air ke atas. Terdapat 4 cabang untuk penyemprotan. Di sini berjarak 5 cm. Dari sini ke sini berjarak 25 cm. Dari bagian tengah ke satunya yaitu 20 cm. Dari cabang sini ke sini 25 dan sampai pojok 5 cm. Sedangkan untuk yang ini tidak menggunakan sistem pendingin. Ini saya hanya menggunakan panel surya dengan kapasitas 200 WP. Masing-masing panel surya ini saya menggunakan beban yang sama. Dalam tugas air ini saya menggunakan 2 buah beban, yaitu masing-masing lampu LED sebesar 10 watt. Yang sana adalah lampu LED yang digunakan untuk dengan pendingin ya, dan ini yang tidak menggunakan pendinginan. Kemudian selain itu saya juga menggunakan 2 charger box control, dimana fungsinya pun berbeda. Ini yang tidak menggunakan pendingin dan yang ini menggunakan pendingin. Kita mulai dari box panel yang tidak menggunakan pendinginan. Box panel yang tidak menggunakan pendingin, saya menggunakan 3 komponen utama. Di antaranya yaitu ini saya menggunakan baterai aki 12 volt dengan kapasitas 18 Ah. Kemudian ada solar charger controller jenis PWM. Di sini jam 8:04. Tegangan yang terbaca itu sebesar 13,0 volt. Kemudian saya juga menggunakan inverter sebesar 500 watt. DC to AC sama 12 volt to AC 220 volt. Nah, ini tegangan yang udah aktif. Ini 5 volt. Ini saya gunakan untuk perekaman data logger dengan tanpa pendingin ya. Jadi langsung untuk penyimpanan datanya nih saya gunakan. Kemudian output 220 voltnya saya gunakan untuk menghidupkan lampu LED 10 watt. Selain itu terdapat juga 1 buah box panel yang menggunakan pendinginan. Di sini saya menggunakan komponen berupa inverter 1000 watt, DC to AC sama 12 volt to AC 220 volt. Kemudian ada modul charger controller juga. Di sini jam 8:06 terbaca tegangan input sebesar 14,0 volt. Kemudian saya juga menggunakan power supply 220 volt to DC 12 volt ya. Di sini saya gunakan tegangan terpisah untuk menghidupkan pompa, kemudian peltier dan fan sini. Nah, ini saya melakukan perekaman terbaca ya. Minggu 12 bulan 7 2020 jam 8:07. Di sini terbaca suhu air 30 derajat dan fan-nya 39 derajat Celcius. Ini adalah kontrol untuk pompa ya. Jadi suhu air yang ada di bak penampungan yaitu 30 derajat dan suhu panel surya sekarang ada 39,90 derajat Celcius, yang artinya sudah mendekati batas threshold yang saya atur sebesar 40 derajat. Mungkin 2-3 menit lagi sistem penyiraman panel surya ini akan berjalan, sistem pendinginannya akan berjalan. Dan saya juga menggunakan baterai yang sama, baterai 18 Ah dengan tegangan 12 volt sama 12 volt. Jadi ada 2 baterai, yang satu untuk pendingin, satu tidak menggunakan pendingin. Dan ini juga sistem data logger yang saya buat. Sistem data logger yang saya buat. Nah, ini untuk mendinginkan. Ini adalah SIM card yang saya gunakan untuk penyimpanan data. Yang ini dengan pendingin dan ini tidak menggunakan pendingin.
Sistem penyimpanan data logger, sistem pendinginan panel surya menggunakan pendingin. Di sini terbaca Minggu 12 bulan 7 jam 18.13. Suhu panel surya ini sudah 37 derajat kurang lebih. Ini karena tadi sistem penyiramannya sudah berjalan, sistem pendinginan sudah berjalan, jadi suhunya kembali turun. Di sini juga dapat dilihat kurang lebih sama 36,6 derajat. Sedangkan suhu untuk yang tidak menggunakan pendingin, panel suryanya 43 derajat. Jadi tadi sudah berjalan, jadi sudah sedikit basah. Kemudian sekarang suhunya sudah tidak menyentuh threshold lagi, jadi mati. Kemudian ini yang tidak menggunakan pendingin, suhunya sudah 43 derajat. Memang sudah cukup jauh perbedaan temperatur suhunya. Begini adalah tampilan dari sistem pendinginan panel surya di saat bekerja. Ini minusnya, ini ada bagian yang nggak kesiram, itu ada di sebelah sini. Nah, sampai di sini. Kemudian di setiap celah tidak terkena, tapi di bagian lain merata sampai bagian bawah. Dan air akan kembali masuk ke dalam bak penampungan air. Di sini minusnya itu kendalanya di saat musim hujan, terkadang air ini meluap sampai tinggi sehingga mengakibatkan fan dan peltier ini terendam. Karena alat ini kan ditinggal ya, jadi tidak diawasi dan dikontrol setiap saat. Jadi waktu pengambilan data terkadang tiba-tiba di hari kedua atau hari ketiga air ini sudah sampai ketinggian yang sangat tinggi sehingga merendam peltier dan fan-nya, jadi sehingga mengakibatkan konsleting listrik, sehingga saya harus mengganti kembali komponen tersebut sehingga dapat digunakan kembali sistem pendinginannya. Hanya itu kendala yang dialami waktu pas saat pengujian. Kurang lebih sih tidak ada masalah. Nah, di sini fan dan peltier ini akan bekerja di saat suhu pada air ini sudah di atas 39 derajat Celcius. Untuk mengetahui suhu tersebut berdasarkan ini, berdasarkan suhu di sini. Di saat suhu airnya itu 39 derajat ke atas, maka peltier dan fan-nya akan berfungsi. Cuma ini sekarang kondisinya lagi mendinginkan panel surya. Suhu panel surya sekarang 41,60 derajat Celcius, sedangkan air 36,25 derajat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Eka Purwalaksana, yang telah membimbing saya dari nol sampai saya dapat membuat alat sistem pendinginan panel surya dengan metode penyemprotan air dan pengontrolan suhu air kemudian. Semoga apa yang saya buat, penelitian yang saya teliti dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dapat dikembangkan lagi. Apa yang masih kurang dari penelitian saya semoga bisa dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.